Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Terima kasih. Sebelumnya kita berdoa dulu, Mas Rizky, untuk memimpin doa, nggih. Disiapkan dulu, Mas. Untuk penyemangat pagi, anak-anak kita menyanyikan lagu nasional. Yang anak-anak bisa lagunya apa ya? Oke, kita nyanyi bersama dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Bagus sekali. Mulai di absen dulu ya anak-anak ya. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah, tandanya anak-anak semuanya sehat, nggih. Untuk materi yang lalu, nggih, guru sudah menjelaskan tentang makhluk hidup. Ada berapa jenis makhluk hidup ya? Apa saja coba? Kebutuhan makhluk hidup. Namun sebelumnya, Bu Guru mau tanya, kira-kira untuk keseharian kalian, apa manfaat kita mempelajari ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup? Yang pintar bahwasanya makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Apa lagi? Betul sekali, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian kambing berkembang biak dengan apa? Beranak. Ya, supaya lebih jelas, nanti kita akan menyaksikan video pembelajaran yang akan Bu Guru sampaikan di sini. Tapi anak-anak fokus lihat videonya dia anak-anak nggih. Semua menghadap ke video, perhatikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Turiah dari MI Ma'arif NU Darul Abror Kedung Jati. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelum kegiatan akan dimulai, maka Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini,
yaitu memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup: 1. Membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan makanan untuk tetap hidup. Makanan hewan biasanya berasal dari tumbuhan atau bisa dari hewan lain. Tumbuhan yang memiliki zat hijau daun dapat membuat makanannya sendiri dengan cara menyerap air yang mengandung zat hara dan gas karbon dioksida yang kemudian diubah menjadi makanannya dengan bantuan sinar matahari. Yang kedua, yaitu makhluk hidup bergerak. Tumbuhan biasanya bergerak, namun tidak berpindah tempat seperti kita manusia. Gerakan tumbuhan bisa berupa bunga mekar, putri malu yang menutup bila dipegang, atau tunas daun yang bergerak ke arah cahaya matahari. Makhluk hidup bergerak untuk mendapatkan makanan dan menghindari musuh. Ada yang menggunakan kaki seperti manusia dan kerbau. Ada yang menggunakan sirip seperti ikan, ada yang menggunakan perut seperti cacing, dan sayap untuk berterbang. Ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup tumbuh. Kita tumbuh dari bayi, anak-anak, dan sampai tumbuh dewasa. Pertumbuhan manusia dapat ditandai dari tinggi dan berat badan yang semakin bertambah. Sedangkan pada tumbuhan yang mengalami pertumbuhan, batangnya semakin besar, tinggi, dan daunnya semakin lebat. Pada hewan, anak bebek yang baru menetas, bila kita perhatikan selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya, akan tambah semakin besar, berat dan tingginya. Akan semakin bertambah hingga berukuran sama seperti induknya. Kecepatan. Itulah ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, setelah kalian melihat video pembelajaran tadi, kira-kira anak-anak bisa menyebutkan apa yang pernah kalian lihat, hewan apa di sekitar rumah kalian? Kambing, bebek, sapi, ya. Itu merupakan makhluk hidup atau bukan? Mengapa dikatakan makhluk hidup? Coba. Bisa apa? Bisa bergerak, bisa tumbuh, ya. Dari kecil sampai besar. Ya, itu diantaranya ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Apakah anak-anak sudah jelas dari materi yang tadi sudah kalian lihat di video pembelajaran? Oke, kalau sudah jelas, Bu Guru akan mencoba kalian untuk membagi menjadi 4 kelompok. Nanti ada kelompok diskusi bersama. Nanti kalian mengerjakan di RKPD. Bu Guru kasih 1 kelompok 1. Tolong nanti dikerjakan ya. Nah, sudah terjadi. Ini kelompok 1 ya. Silakan kalian isi lembar kerja, isi sesuai dengan materi yang tadi tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Kira-kira susah atau tidak, anak? Alhamdulillah, sudah selesai?
Yang nomor 2, ya kasih tepuk tangan dulu. Ya, Mbak Rara mau maju untuk membacakan hasil diskusinya. Ayo Mbak. Saya dari kelompok 2 untuk memperkenalkan pekerjaan dari kelompok 2. Nomor 1, objek pulpen tidak bernafas, tidak bergerak, tidak makan dan minum, dan tidak tumbuh dan tidak berkembang biak karena dia benda mati. 2, objek pohon dia bernafas, dia bergerak, dia makan dan minum, dia tumbuh dan dia berkembang biak. 3, objek kucing dia bernafas, dia bergerak, dia makan dan minum, dan dia tumbuh dan dia berkembang biak. 4, objek buku tidak bernafas, tidak bergerak, tidak makan dan minum, tidak tumbuh dan tidak berkembang biak karena dia benda mati. 5, objek ikan dia bernafas, dia bergerak, dia makan dan minum, dia tumbuh dan berkembang biak. Iya, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan. Nah, Bu Guru tarik dulu ini ya dari kira-kira yang nanti. Setelah Bu Guru koreksi, ternyata untuk kelompok 2 yang hasilnya sangat bagus. Tepuk tangan semoga untuk maju ke depan. Nanti kita kasih hadiah. Kue. Ya, kue nggak apa-apa. Nanti yang lain jangan khawatir tentang hadiah. Iya, semuanya kasih tepuk tangan lagi untuk sekarang Bu Guru akan mengasihkan tugas pekerjaan mandiri. Tugas mandiri, nanti kalian isi namanya masing-masing. Sampai di mana kemampuan kalian, nama, hari, tanggal, lalu kerjakan sesuai dengan jawaban masing-masing. Jangan melihat temannya ya, jangan mencontoh temannya karena belum tentu teman yang dicontoh itu jawabannya betul. Sudah selesai kan? Sini dikumpulkan, kemudian nanti untuk mengoreksi. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah untuk tugas mandiri anak-anak sudah selesai semua. Guru sekarang mau tanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Materinya tadi materi tentang apa coba? Pintar, ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Iya, alhamdulillah. Apakah ada kesulitan? Tandanya anak-anak sudah paham semua. Untuk itu karena waktunya ini juga sudah hampir selesai. Nanti Bu Guru akan memberikan menyimpulkan bahwasanya ciri-ciri dari makhluk hidup diantaranya 1 dapat bergerak, kemudian dapat berkembang biak, dapat tumbuh dan membutuhkan makanan. Ya. Ketika kita hidup tidak makan, tidak minum, itu kira-kira terasa apa ya? Iya, akan terasa lemas. Ya. Itu diingat-ingat kemudian nanti